Kalau Anda masih ingat beberapa tahun yang lalu di acara Kick Andy saya mengundang seorang perempuan namanya Kiyati yang ketika masih kecil, umur beberapa tahun, diangkat anak oleh seorang dosen di perguruan tinggi di Salatiga. Nah, dosen ini asalnya dari Jerman dan dia membawa Kiyati yang masih usia beberapa tahun ini ke Jerman. Ketika dewasa, Kiyati menyadari bahwa dia berbeda dengan anak-anak orang tuanya yang lain, yang bule. Sehingga dia mempertanyakan dan akhirnya orang tuanya mengatakan bahwa dia memang anak angkat, diambil ketika masih kecil dari Indonesia atau tepatnya Salatiga. Singkat kata, di panggung inilah kami mempertemukan Kiyati dengan ibu kandungnya dari keluarga yang sangat miskin, sementara Kiyati di Jerman hidup dengan segala kecukupannya. Dramanya adalah pertemuan ibu dan anak terjadi setelah sekian lama waktu mereka saling berpisah. Nah, hari ini saya akan mengundang orang-orang yang juga terpisahkan karena satu situasi dari keluarganya, dari saudaranya, dari ibunya, dari anaknya, tapi mereka akhirnya bertemu. Mari kita sambut Ibu Mariyati. Bu Mariyati, terima kasih sudah mau hadir di acara Kick Andy. Silakan duduk. Jadi betul anaknya hilang pada saat umur 4 tahun? Iya, betul. Namanya siapa? Adrian pertama namanya Adrian Mardiansah. Sekarang diganti sama bapaknya, Adrian. Oh, Adrian. Oke. Nggak apa-apa kan? Ya, nggak masalah. Oh, nggak masalah. Oke, panggilannya siapa? Rian. Rian. Oke, jadi ini usia 4 tahun waktu tanda kutip ya, Iya, diculik bisa. bapaknya ya, atau mantan suaminya Bu Mariyati. Betul itu? Betul. Kok bisa diambil begitu? Bagaimana ceritanya? Waktu saya kerja dulu, saya kan tanpa suami, ini anak di saya kerja. Pertama saya pisah dari bapaknya si Adrian, saya kerja di pelaminan ngikut saudara. Pas saya pulang berapa inian, adik saya ngabarin, "Pok, Adrian dibawa," katanya gitu. Dibawa siapa? Sama siapa? Sama bapaknya, kata dia gitu. Pas saya ini, ya udahlah, emang dia pengen ulang tahun, pengen ke Ragunan, biarin sama bapaknya mau diajak kali. Oh, bapaknya tinggal di mana? Tinggal masih waktu saya pisah, dia rumahnya masih di kampung saya, cuma saya tinggal di orang tua, dia di rumah saya. Jadi waktu itu nggak ada perasaan khawatir gitu ya? Enggak. Mau dibawa lari anaknya? Enggak, orang masih satu kampung gitu kan. Dijemput tanpa sepengetahuan Bu Mariyati ya? Terus kemudian nggak kembali? Nggak kembali lagi. Pas saya pulang dikabarin sama adik saya. Itu. Jadi sejak saat itu nggak kembali lagi Rian? Enggak. Dari usia 4 tahun? Nah, nanti cerita ya bagaimana kemudian katanya dengar-dengar Bu Mariyati berusaha sekuat tenaga untuk mencari kembali ya. Kalau itu tetangga kan harusnya cepat ketemu, tapi nanti ceritanya sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Saya. Emang bapaknya siapa namanya? Bapaknya Bu Endang. Video pertemuan seorang anak dan ibunya ini sempat viral di media sosial. Ialah Adrian Mardiansyah dan ibunya Mariyati. Anak dan ibu ini telah lama berpisah selama 16 tahun. Rian merupakan anak sematawayang dari Mariyati dan mantan suaminya. Tanpa sepengetahuan Mariyati, Rian yang kala itu masih berusia 4 tahun dibawa pergi oleh ayahnya dan tidak pernah kembali. Mariyati pun akhirnya mencari keberadaan Rian, namun sayang tidak ditemukan. Hatinya pun hancur kehilangan anaknya. Rian yang saat itu tinggal bersama ayah dan ibu sambungnya mendapatkan informasi keberadaan sang ibu kandung. Pemuda yang juga konten kreator ini pun mencoba mencari ibunya melalui media sosial. Ketemu sama mamanya
Rian. Usahanya pun berbuah Masih hasil. jauh nggak sih ya? Ia pun mulai berkeliling mencari alamat rumah ibunya. Tahu alamat ini nggak deh? Oh, Fotonya. oh iya. Dari sini ke bawah nih, nanti belok kiri. Nah itu rumahnya ini kali. Masih ada ya? Gimana? Akhirnya pada tahun 2020, takdir mempertemukan Mariyati dengan anak sematawayangnya ini yang telah lama jauh dari pelukannya. Jadi waktu Rian nggak pulang, itu langsung dicari hari itu atau nunggu beberapa hari? Nunggu berapa hari Karena dianggap ini dia ikut bapaknya. bapaknya. Terus waktu nunggu sampai berapa hari itu? 2 hari. Pas 2 hari, kan saya nunggu 2 hari nih. Iya. Kalau emang belum pulang juga baru saya cari gitu kan. Terus Saya cari lah ke rumah bapaknya. ke rumah kakak bapaknya. Oh, yang Yang jaraknya di nggak jauh Ciledug, itu. agak jauh. Oh, karena yang di dekat itu nggak ada Nggak ada. Riannya. Terus dicari ke Ciledug. Ciledug. Oke, terus nggak ada juga. Nggak ada, orang kakaknya bilang nggak di sini dia, kata dia gitu. Saya udah datang nanyain Adrian di mana, bilang gitu. Nggak ada di sini, kata dia gitu kan. Sampai saya nanya, tolong dong kak, saya bilang gitu kan. Cuman lihat aja, kemana, kan kemarin tadi mau ke Ragunan katanya. Ini di mana sebenarnya, saya bilang gitu. Nggak tahu gua, kata dia. Nah akhirnya dia balik, saya tuh berdua adik saya balik dah pulang. Seminggu saya tungguin ya kan, saya cari. Karena saya terhalang dengan saya nyari uangnya kan, untuk nyari si Rian, saya kumpulin dulu. Ibu kerja apa waktu itu? Saya berangsutan kerjanya, apa aja yang saya bisa lakuin yang kira-kira saya halal, yang mendapatkan uang untuk mencari anak saya. Rian itu anak keberapa? Pertama. Satu-satunya waktu itu. Terus ibu dengan kondisi ekonomi seperti itu, bagaimana cara mencari Rian? Katanya kan cari terus-menerus. Uangnya dari mana itu? Itu saya ngojek, kadang-kadang saya kumpulin dulu, dapat gajian. Saya baru cari, minta temenin sama adek. Nyari kemana aja itu? Ke Pernah nyari Ciledug. kemana? Ke Ciledug, ke kampung Banten, ke kampungnya Saketi. Cuma diumpetin terus sama keluarganya, Keluarga dari suami? suami. Oke. Kalau pengakuan Rian di video tadi kan memang dia dilarang untuk ketemu Bu Mariyati ya. Dari umur 4 tahun ya. Oke, jadi 16 tahun nggak ketemu ya? Iya, Apakah 16 tahun itu terus mencari atau udah Enggak. nyerah aja? enggak. Gimana? Pokoknya saya ketika punya uang saya cari, pas Iya. gajian saya kumpul uang kira-kira cukup buat nyari, saya cari. Nah ketika di pertengahan saya sempat nyerah juga sih, saya merasa ibarat kata nyari udah kemana-mana hasilnya nihil. Uang bukannya saya dengan uang, habisnya gimana ya, sampai temen juga nyampe, ntar juga anak nyari guys. Dengan temen juga kasihan karena keadaan saya ngojek, saya ngikut di tol, tukang sapu. Ngeliat saya juga sebenarnya udah kasihan, udah capek gitu kan. Ya udah guys, disemangatin paling juga sama teman-teman. Guys, udah ntar mah anak laki pasti nyari. Manggilnya Guy gitu ya? Ya, saya dipanggilnya di ituan Ugay, Nah, kemudian Bu Mariyati menikah lagi atau tidak setelah pisah? Menikah. Punya anak? Punya. Oke. Tapi suami tahu bahwa Bu Mariyati sedang mencari anak yang hilang? Tahu. Setiap suami saya pasti ikut juga pun nyari kadang-kadang. Oh, ikut mendukung pencarian itu? Iya. Nah, jadi tadi itu adegan Ibu Mariyati ketemu sama Rian akhirnya? Ketemu sama Rian sebenarnya udah setahun sewaktu saya kerja di masjid jadi mandor. Nah lewat Facebook. Oke. Lewat Facebook. Kok Ibu main Facebook juga? Adik saya taunya dari adik saya. Oh, apa kata adek? Pok, nih anak lu, gitu. Kok tahu? Karena katanya si Rian nge-share ke dia. Nge-share ke Facebook, ke Info Depok. Oh, Info Depok. Oh, kalau gitu kita tanya langsung ke Rian aja ya. Iya. Kok bisa dia share di Info Depok itu ya? Oke, kita panggil kalau gitu Adrian. Rian. Terima kasih Rian udah mau datang. Silakan duduk. Rian, jadi kamu juga mencari ibumu? Iya. Waktu 4 tahun kamu diambil oleh bapakmu, kamu ingat nggak kamu punya ibu?
Mariati ini? Ian inget cuman nggak inget wajahnya, cuman kayak inget ciri-cirinya mamanya doang. Kayak rambutnya ikal, agak kurus. Cuman ciri-ciri mama doang, nggak tahu mukanya mama kayak gimana. Nggak ingat sama sekali lah wajah. Bapakmu menikah lagi? Tapi yang kamu tahu di mana ketika kamu mulai tumbuh itu bahwa bapakmu dan istrinya, ibu sambungmu ini adalah ibu kandung waktu kecil. Iya, tahunya itu ibu San. Nah, kapan ibu. persisnya kamu tahu bahwa oh ternyata ini bukan ibu kandungku, itu kapan? Itu kalau nggak salah pas Ian pulang kampung ke Banten, ke daerah Pandeglang, Bibi itu ngomong ke Ian, Ian ntar kalau udah gede jangan lupa ya sama mama. Nah Ian di situ mikir, mama yang mana kan mama Kan ini ada, Iya. mama ini ada mama Ian. Ntar kalau udah gede Ian udah punya uang katanya, jangan lupa cari mama. Nah dari situ Ian Kepikiran kamu ya. kepikiran. Terus itu umur berapa itu ya? Itu SD, ya kelas 5 atau ke kelas 6 gitu. Kamu tanya ke bapakmu nggak? Hmm. Kamu diam-diam aja. Mm-mm. Lalu sampai umur berapa kemudian kamu cari ibumu? Apakah ayahmu tahu waktu kamu mencari ibumu? Ibu Sampai kandung? di umur kayaknya SMP ya. SMP. SMP aku coba nanya ke bapak. Oh, di SMP kamu tanya. Ya, coba nanya ke bapak. Pak, emang ada ya mama kandung Ian selain mama Inah? Kan namanya mama sambung aku mama Inah. Iya. Ada ya? Dia kayak ngeles-ngeles gimana gitu. Ya menutupi itu, tapi Ian tahu gitu kalau mama kandung Ian itu Mariati, Ian tahu. Nah, terus kemudian kamu berusaha mencari ibumu itu kapan? Itu mulai dari SMP kelas 2 aku nyari kayak ngumpulin uang jajan. Kan dikasih tahu tuh sama Bibi kalau emang ada uang lebih atau ini kasih tahu Bibi, ntar Bibi kasih tahu alamatnya di mana kata Bibi. Akhirnya Ian ngumpulin uang di SMP, megang 100 200 berangkat. Yang Bibi itu ngasih taunya cuman di daerah Depok Pancoran deket flyover. Cuman itu doang cluenya. Wah, Di situ Ian kayak nyari ke kelurahan, ke kecamatan, ke RT, ke rumah-rumah, nggak ada, Nggak ketemu. nihil. Sampai 2 kali Ian kesana sama temen-temen. Dan Ian juga kayak udah pengen masuk SMK, Ian pengen nemuin mama itu kayak ada buat nyerah, ada buat ini. Tapi balik lagi Iannya kayak nggak bisa nyerah. jadi kamu sempat putus asa juga? Mm-mm. Oke, nanti cerita ya, bagaimana sampai kemudian ada ide untuk mencari lewat Facebook ya? Oh, iya. Oke, sampai di sini kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Saya sampaikan sesuatu yang menunjukkan betapa saya mencintai anak saya, istri saya. Karena kalau hari itu adalah hari terakhir kita bertemu, mudah-mudahan kenangannya indah. Nah, Rian, kembali ke upayamu untuk mencari ibumu ya. Karena Bu Mariati kan tadi udah cerita bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencari anaknya yang hilang ya. Nah, di satu sisi kan Rian juga mencari ibunya yang hilang juga. Nah, ini kan SMK ya. Kamu tamat nggak SMK? Tamat. Oke. Jurusan apa? TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Oh, teknik komputer jaringan. Nah, Rian, jadi kamu upayanya melalui Facebook. Iya, dan Ian pernah nyoba nyari nama Mariati di Facebook, nggak ada. Ternyata namanya setelah Ian udah ketemu ya, namanya Ugay. Ian nggak tahu kalau nama panggilannya Ugay. Ugay, Bu Ugay. Kok bisa? Kampung saya jarang yang kenal nama Mariati. Oh, taunya Ugay. Ian, Ian cari Terus? di sosial media, Mariati nggak ketemu. nggak ketemu. Oke. Nah Ian kepikiran, nah dikasih saran juga sama temen, kenapa nggak lu di post di Facebook aja atau enggak di sosial media yang lain, Ian katanya. Akhirnya Ian post di Info Depok, itu Ian cantumin nama Ian cantumin foto Ian, usia Ian, nama bapak Ian, sama nomor HP Ian. Oke, Aku terus? cantumin semua di situ. Hampir ada 3 bulan atau 4 bulan di pas September ya. September Ian lagi main game, tiba-tiba ada yang nelpon. Nelpon ibu-ibu sama nenek-nenek, ngelihat Ian kayak nangis.
Ian kira ini siapa, kok tiba-tiba nangis. Pice Ian. Ditanyalah sama Bibi, ini Adrian bener bukan ponakan Bibi katanya. Iya ini Adrian, coba kirimin foto sama bapaknya, kata Bibi. Adanya Mama. Dikirimin lah sama Ian, foto Ian sama foto bapak Ian. Iya bener ternyata. Terus kamu kasih? Ian kasih, ternyata Terus? emang bener. Jadi kamu nggak dikenalin karena kamu umur 4 tahun waktu itu ya. Iya. Yang dikenalin bapakmu ya. Iya. Oke, terus itu Bibi waktu telepon apa adik atau kakak? Adik waktu telepon terus dikasih lihat fotonya ke Bu Mariati. Enggak dikasih tahu foto ini dulu. Iya, dikasih fotonya kan? Ah bohong lu, saya bilang gitu kan. Ah bohong lu, katanya gitu. Belum ketemu foto bapaknya, belum kasih tahu. Jadi adik udah bilang ini bener Rian gitu ya? Ya nih katanya anak lu gitu kan. Saya pikir anak gua, saya bilang itu tuh saya lagi kerja emangnya. Nggak percaya karena anak kok ganteng sekali gitu Iya. ya? Iya. Ini hoax masih hoax. Terus Iya pas akhirnya saya minta foto gitu? Iya saya buka Bukti. foto, nih anak lu katanya. Saya nggak percaya kan. Kali anak gua, saya bilang gitu kan tuh. Dia nggak percaya. Masa anak gua ganteng banget sih ya? Saya bilang gitu kan ya. Lu ngeledek saya aja lu. Saya bilang gitu kan. Di kalau nggak percaya ya udah nih lu gua kasih foto lagi. Nah bener sama bapaknya lagi foto. Baru Nah percaya. baru dan nih teleponnya kalau nggak percaya lu telepon gitu. Terus baru. Oh jadi waktu telepon itu Bu Mariati? Iya, enggak yang itu neneknya dulu sama bibinya yang nelpon. Saya telepon. belakangan pas udah dikasih tahu. Nah terus waktu telepon Udah pertama pasti. gimana itu? Mama bukannya yang itu kan pengen nelpon Ian. Mama kerja di masjid ya. Iya, di Itu masjid. HP-nya hilang. Oh, Pas Selang mau berapa nelpon udah bulan, kasih hilang. nomor, hilang tuh handphone. jadi kamu nggak bisa kontak? Nggak bisa Enggak. kontak-kontakan Berapa itu. lama itu? Hampir ada 2 bulan, 3 2 bulan. bulan, 3 bulan. Waduh cobaan hidup ini berat banget ya. Padahal udah ketemu Mau nelpon, gini iya ya. udah kasih nomor. Nah, terus hilang. akhirnya bagaimana? Siapa yang nelpon duluan akhirnya? Akhirnya Ian minta share lo ke Bibi. Ke bibinya. Oh, jadi kamu nggak telepon lagi, minta alamat Minta gitu. alamat ke Oh, Bibi. terus kamu datengin, kamu cari itu. Jadi waktu Rian bilang aku anakmu, Bu Mariati nggak percaya. Nggak percaya. Bukan karena ganteng kan? Iya. Masa itu nggak percaya. Terus gimana? Ya, Tapi Rian yakin bahwa ini ibu kandung. Iya, Ian yakin. Oke, ada intuisi nggak bahwa ini memang ibuku gitu, walaupun sudah dapat penjelasan dari bibi dan lain-lain. Ian itu ketemu Mama sebenarnya itu Ian jalan, misalkan Ian dari Tangerang jalan ke Depok kan dikasih alamatnya. Dikasih alamatnya itu Mama itu lagi pada nongkrong-nongkrong. saya lagi nongkrong. Nah Lagi dia tiba-tiba nongkrong. dateng. Tiba-tiba datang, Ian langsung salim, tapi Ian nggak tahu ini siapa. Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu sama sekali, Ian langsung salim ke Mama. Terus, Ya iya saya lagi kaget. tapi Rian tahu ini mama. Sama-sama nggak tahu. Sama-sama nggak tahu, tapi Sama-sama nggak tahu. Ian langsung Nggak tahu. salim aja gitu ke Mama. Saya lagi Oh, nongkrong. soalnya kamu belum tahu juga ya. Enggak, tahu juga. kan handphone Ini langsung hilang. ibumu atau bukan ya? Iya. Belum lihat wajah ya. Belum lihat aja. Jadi baru suara aja. Kalau yang udah pecian sama neneknya sama bibinya. Oke. Terus baru Rian yang menjelaskan. Ian ketemu. Atau Rian tanya, Bu Mariati gitu ya. Iya Rian duluan. Ian turun dari motor, Ian langsung salaman. Mama ya? Nah ini siapa? Oh, kamu Gitu. feelingnya kuat sekali ya. Nggak Kamu langsung tahu, bilang iya. mama. Padahal kamu nggak tahu kan. Itu lagi nongkrong, Mama lagi nongkrong. Oke. Kaget dong. Kaget. Oke. Terus pertama apa itu yang dirasakan? Pertama nggak percaya lah ya. Iya percaya kagak percaya gitu. Bener apa ini? Saya bilang gitu kan. Oh. Pas udah gini, iya mah kata dia gitu kan. Ya udah saya peluk, ya udah kayak bahagia kayak gimana ya, dapat rezeki kayak gimana yang saya harap-harapin, ibarat kata ya sampai saya nunggu dia. Oke, 16 tahun ya. Rian, waktu ketemu, terus kemudian Rian memilih tinggal sama mama. Itu Ian itu berangkat dari Tangerang ke Depok itu alasannya itu biar nggak ketahuan Papa, Ian bohong sama Papa itu Ian kerja. Oke. Ian kerja selang sebulan, 2 bulan Papa nanyain. Kamu kok nggak pulang? Iya, aku nggak pulang-pulang. Kerja. Biasanya kan kalau kerja kan suka ngasih uang ke Papa atau ini sebagiannya. Bukannya Bapak atau apa ya. Ya namanya orang tua pasti Khawatir. khawatir. Dia akhirnya dia itu kayak nyudutin Ian. Ya udah di mana tempat kerjanya biar Papa samperin.
Papa pengen main ke sana. Akhirnya Mulai Ian curiga jujur ya. lah, iya akhirnya Ian jujur. Papa tahu rumah mama kan, yang lama. Ya udah, Ian di sini di rumah mama, Papa ke sini aja. Reaksi Bapak gimana? Nggak tahu, Nggak marah? nggak marah. Oke, akhirnya udah siap mungkin ya. Dia tahu satu hari anaknya akan mencari ibunya ya. Oke, hubungan dengan bapaknya Rian sekarang baik-baik? Baik-baik aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Oke, Rian dengan bapaknya? Ian juga kadang-kadang di rumah mama, kadang-kadang juga ke Tangerang. Jadi Ian sebagai anak ya udah netral aja sama-sama kedua orang tua Ian juga kok. Dan kamu udah dewasa lah, kamu tahu ya situasinya. Tapi waktu pencarian itu di media sosial sempat ada yang bilang, aku kenal Mariati tapi sudah meninggal gitu ya? Iya ada. Itu yang bikin Ian kayak, wah down juga. Kayak masa iya sih belum ketemu sama mama udah meninggal. Tapi diyakinin lagi di diri Iannya kayak, enggak pasti ada jalannya kok. Pasti bisa ketemu. Bukan Mariati ini kok. Ian mikirnya gitu aja. Baik, sebagai orang tua apa harapan Bu Mariati atau Bu Ugay terhadap anak? Saya minta jangan jadi anak yang sombong, yang jadi anak soleha aja, soleh. Itu aja. Anak Saya yang minta. soleh ya. Oke, kalau Rian, apa arti pertemuan dengan ibu kandung bagi Rian? Bagi Ian kalau pertemuan itu kayak suatu hal yang besar sih kalau bisa ketemu sama mama lagi. Soalnya kan Ian dari dulu itu dari sekolah, Ian kerja, itu Ian paling nggak bisa ngelihat yang namanya keluarga utuh. Ian selalu nangis. Pas pembagian rapot, pas Ian kerja di restoran, ngelihat keluarga penuh di meja makan, Ian nangis. Kamu merindukannya ya. Cuman pengen kumpul, cuman pengen ya udah Ian pengen tahu kedua orang tua Ian yang mana. Kan apa ya, itu belum ketemu mama, Ian pengen ngerasain Kasih rasa. sayang seorang ibu, Iya. ibu kandung ya. Iya. Iya. Jadi saya ini kan punya pengalaman berpisah dari ayah ketika ayah meninggal, saya lagi berantem sama ayah saya. Dan ini kan perasaan yang tidak bisa diselesaikan. Karena itu sekarang saya kalau ketemu anak, ketemu istri, selalu berpelukan. Dan selalu saya bilang, I love you. Saya sampaikan sesuatu yang menunjukkan betapa saya mencintai anak saya, istri saya. Karena kalau hari itu adalah hari terakhir kita bertemu, mudah-mudahan kenangannya indah. Oke, jadi terima kasih sudah berbagi cerita. Kita harapkan ini memberikan motivasi untuk semakin semangat hidup ya. Berapa lama ngamen sambil cari mama itu? Ini juga kisah perpisahan yang panjang antara anak dan ibu. Mereka dipisahkan pasca kerusuhan dan kemudian 15 tahun lamanya mereka harus berpisah. Lalu bagaimana akhir dari pencarian sang ibu dan juga anak tercinta? Mari kita sambut Reinhard. Reinhard, terima kasih sudah hadir di acara Ki Candy ya. Silakan duduk. Reinhard, jadi betul ya, kamu berpisah dari orang tua pada saat usiamu 4 tahun? 6 tahun. Oh, 6 tahun? Iya. Oh, bukan 4 tahun ya, aku ralat 6 tahun. Itu pasca kerusuhan di Halmahera atau di Ternate? Kurang tahu. Kamu kurang tahu ya, karena kamu sudah ada di Manado, seingatmu ya? Iya. Oke, jadi kamu kan di Manado itu berusaha mencari ibumu, mama. Iya. Kapan kamu tahu bahwa kamu punya orang tua kandung? Soalnya ada
saudara yang bilang, saudara yang dekat-dekat yang kuliah di Iya. Tondano, dia bilang kita punya mama ada di Manado, saudara di Manado katanya. Oke, jadi sebelum itu kamu dibawa oleh siapa ke Manado? Yang dibawa ke Manado itu kakak. Oh, kakak yang bawa kamu? Ya. Kakak kandung atau kakak sepupu atau apa itu? Kakak tetangga. Oh, kakak tetangga. Ya, Jadi usia 6 tahun kamu dibawa dari Halmahera ini ya? ya, Dari Halmahera dibawa ke Manado. ke Manado. Kalau sekarang kamu tahu nggak kenapa kamu dibawa ke Manado waktu kecil itu? Dengar-dengar dari mama sih, Iya. mama bilang kakak itu bilang mau kasih sekolah katanya. Oh, dibawa untuk disekolahkan. Ya. Sampai di sana, sampai di Manado kamu tinggal di mana? Sampai di Manado dititipkan di Panti Asuhan Febe, Panti asuhan. ya panti asuhan di Tataran. Sekolah juga di situ. Ya sekolah. Oke. Tapi waktu itu kamu tidak sadar bahwa kamu terpisah dari orang tua. Enggak, soalnya belum mengerti kan. Belum mengerti ya. Ya, Jadi ya biasa-biasa aja. Ya. Sampai umur berapa baru terasa astaga, saya punya orang tua. kerasa itu pas SMP. SMP. Kenapa mulai merasa bahwa Soalnya pas dia ada teman dengan orang tua sama-sama, jadi kepikir itu. Kepikir aduh. jadi lihat kenapa anak-anak lain punya orang tua, saya punya gitu kan? Iya. Seperti itu. Iya, Terus mulai pikir, kemana terus? saya punya orang tua gitu. iya. Berapa lama mikir bahwa aku apa punya orang tua atau tidak, di mana orang tuaku. Tanya-tanya kan tidak Ya, ke pengurus panti asuhan. nggak tanya sama mereka sih, tapi tanya sama kakak yang saya kenal anggap saudara sendiri. Oh, kakak ada di situ, di sekitar juga di situ Ya, ya? ada di sekitar situ. Terus Pernah tanya tanya. gimana? Tanya sama mereka, apa benar mama ada di Manado? Apakah ada mama kandung di Manado? Oke. Gitu. Karena kamu dengar mama ada di Manado. Ya, Oke. Terus apa kata kakak? ya kata kakak mama udah ada di Manado katanya. Lagi kerja di rumah makan. Itu informasi yang Ya, kamu dapat. Tapi rumah makan mana kamu tidak tahu. Tidak tahu. Nah, waktu ketemu mama umur berapa? Ketemu mama 1 tahun lalu. Oke. Nanti cerita ya bagaimana kamu juga mencari mama ya Iya. waktu itu ya. Sementara mama dari Halmahera cari kamu di Manado. Iya. Nggak gampang ketemu di Manado itu ya. Iya. Oke, nanti cerita, tapi sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Bertemukan dengan ibu kandungnya setelah terpisah selama 15 tahun. Kapolsek Amurang turut memfasilitasi pertemuan ibu dan anak yang berlangsung haru disaksikan sejumlah warga. Inilah kisah perjalanan Reinhard Kiono dalam menemukan jalan pulang ke pelukan ibunya. Setelah 15 tahun terpisah akibat kerusuhan di Maluku, lelaki yang kerap disapa Rein ini akhirnya bertemu dengan ibu kandungnya, Debbie Sylvia Bira, di desa Mahebang, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa. Niat pencarian Rein itu sudah diutarakan sebelumnya kepada wartawan lokal di Amurang, Minahasa Selatan, dan kemudian menjadi viral hingga seorang pria yang mengaku ayah tirinya menelpon untuk memberitahu kabar ibu kandungnya. Sejak kecil, Rein dibesarkan di asrama panti asuhan VB GPDI Karmel Kabupaten Minahasa. Ia dididik dan disekolahkan hingga lulus sekolah menengah pertama oleh pasangan suami istri pendeta di sana. Rein menamatkan sekolahnya di jenjang SMA. Kini ia bekerja membantu bisnis online dari seorang jemaat gereja yang sama dengannya. Meski telah bertemu dengan sang ibu, ia tetap menjadi pribadi yang mandiri dan selalu melimpahkan kasih sayang kepada orang tuanya. Akhirnya, Rein menyambut pelukan orang tua yang ia rindukan di usia. Baik, supaya ceritanya lengkap, kita panggil Mama ya. Iya. Mama Debbie Sylvia Bira. Iya, Mama Debbie. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir ya. Silakan duduk. Mama sekarang umur berapa kah?
47. Masih muda. Baik, nah jadi betul ya, umur 6 tahun ya, Iya, Reinhard ini dibawa iya. ke Manado. Mama waktu itu izinkan atau tidak? Saya tidak izinkan. Cuma saya punya sepupu membawa pada dia. Kenapa? Karena hidup susah kah? Atau sudah pisah dari suami kah? Dia bilang mau kasih sekolah. Oh masih, Kasih sekolah di panti asuhan. oke. Jadi dibawa pada dia. Bawa begitu saja? Iya, Habis itu mama sutra ketemu lagi sama Reinhard. penyanda. Reinhard ini anak keberapa? 3. Anak ketiga dari 3 bersaudara? Iya, ada 5 bersaudara. Oh 5 bersaudara Iya. ini anak ketiga. Anak ketiga. Jadi Mama Debbie ini kan nyusul cari Reinhard sampai ke Manado. Iya, Itu pada tahun keberapa itu? Berapa tahun setelah Reinhard tidak ada di rumah baru Mama cari Reinhard? 1 tahun. 1 tahun sutra tahan ini ya. Iya, Su tanya-tanya tanya-tanya saudara-saudara di manakah Reinhard? Tidak ada yang bisa cerita. tidak ketemu. Oh tidak ketemu, terus Mama nekat ke Manado Iya, pakai uang sendiri. pakai uang sendiri mau cari kerja. Oh jadi Mama nekat keluar dari Halmahera itu Iya, ke Manado tuh sambil mau cari kerja di sana. iya. Nah, jadi sampai di Manado, Mama bikin apa di sana? Kerja di rumah makan. Kerja di rumah makan sambil cari Reinhard. Iya, Mama cari dengan cara apa itu? Keliling-keliling kah atau bagaimana itu? berjalan. Dari tiap Jalan hari jalan. kaki. Terus apa? Oh, cari ke panti asuhan Iya. gitu, ke sekolah-sekolah. Jadi keliling-keliling begitu aja Iya. sambil tanya-tanya. Iya, Tanya ke siapa? tanya situ. Pokoknya orang yang di jalan. Oke. Jadi berapa lama itu cari-cari itu? 2 minggu. Awalnya 2 minggu. Iya. Terus akhirnya cari kerja Iya, sambil cari kerja. di rumah makan. Iya, jadi kerja Iya. di. Ini kan 15 tahun. Iya, Bagaimana bisa hidup itu? Terus kerja di restoran terus atau ada kerja lain? kerja cuma memasak. Ini Mama pisah sama suami kah waktu itu? Iya, sudah. Itu kan panjang sekali perjalanan 15 tahun ya. Itu Mama sempat pikir, aduh sudah bisa ketemu anak ini, lebih baik balik lagi. Waktu itu saya tetap di situ di Manado. Saya belum kembali ke kampung. Sutra mau kembali. Iya, Nah sekarang ke Reinhard. SMP kamu udah mulai sadar bahwa orang lain punya orang tua, kenapa saya tidak punya kan? Iya. Orang lain bisa lengkap dengan dia pu bapak, dia pu mama. Tapi kenapa saya tidak punya bapak, tidak punya mama, begitu ya? Iya. Tapi dikasih tahu bahwa kopu mama, kopu bapak sebenarnya ada di Halmahera, tapi belakangan ada informasi bahwa kopu mama sudah ada di Manado gitu. Iya. Terus kok carinya bagaimana itu? Ya cari ngamen di setiap rumah-rumah makan. Ini umur berapa waktu itu ya? Ini sudah di SMK kan ya? Ya udah di SMK baru cari. Oh jadi kamu tahu bahwa ngamen. kopu mama sudah ada di Manado, tapi di restoran atau di rumah makan mana nggak tahu? Ya nggak tahu. Jadi Jadi masuk. rumah Ya. makan ke rumah makan tuh ngamen nyanyi. Gitu. Jadi waktu kau ngamen sambil tanya-tanya begitu. Ya sambil cari. Tapi kan kau nggak tahu nama tahu. Ya, mama kan ada yang kakak yang bilang Namanya siapa waktu itu? namanya Dewi. Berapa lama ngamen sambil cari mama itu? Ya sampai kelas 2 SMK. Akhirnya berhenti mencari atau? Masih. Oh jadi waktu ketemu itu memang inisiatif dari Reinhard ya sampai bisa ketemu itu ya? Ya itu kan ketemu di kafe kan. Kafe waktu itu kerja di Amurang. Iya. Ketemu nggak tahu setiap wartawan makanya di situ. Oh Setiap kamu wartawan. masuk di kafe yang banyak wartawan? Nggak, di situ kafe situ kan itu kan dari jemaat dari Manado, satu jemaat di gereja kan. Mm-mm. Itu dia panggil bantu-bantu sama dia di kafenya Iya. gitu. Terus sambil kerja tiba-tiba ada wartawan datang tapi saya nggak tahu. Oke. Saya nggak tahu kalau itu wartawan. Oke. Terus? Terus yang kerja saya yang melayani juga saya kan waktu itu. Jadi pas mau bawa kopi itu sama mereka, terus ditanya-tanya. Wartawan tahu? Ya tahu. Awalnya pasti mereka waktu tanya-tanya tanya apa? Ya tanya tinggal di mana. Terus saya bilang tinggal di sini di kafe. Oh Kafe, tadinya kafe. mereka iseng aja tanya-tanya. Iya. Mereka belum tahu bahwa kau cari kopu mama kan? Nggak tahu. Nah, sampai di situ dulu. Karena nanti bagaimana kemudian kamu ketemu mama ya. Tapi omong-omong sampai hari ini
Papa tidak tahu kamu ketemu Mama dan kamu pernah ketemu Papa atau tidak? Kalau papa Papa sulung kandung? tidak pernah. Oh tidak pernah Sama ya, jadi sekali. cuma ketemu Mama aja ya? Iya. Ayah, dengarkanlah aku ingin berjumpa. Ya, ada di hadapanmu. Ini adalah ayah dari Reinhard, Papa Yordan. Ya, 15 tahun berpisah, Mama Debbie cari Reinhard, anak laki-laki ini 15 tahun tidak ketemu-ketemu, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa. Jadi ketemu wartawan, diangkat ceritanya, Papa Tiri ya, Papa angkat lah ya. Itu tahu, kemudian yang dorong untuk Mama Debbie cari ya. Iya. Jadi Papa ini baik sekali dong ya. Dorong Mama Debbie untuk, oh ini anakmu nih, kira-kira begitu kan. Iya. Nah, terus waktu itu janjiannya bagaimana untuk bisa ketemu Mama waktu itu? Waktu itu kan pas teror malam itu terus disuruh datang kan. Terus kata saya gini, ya besok aku datang. Waktu itu Tapi perasaanmu gimana? Ini benar mamaku atau tidak? Aku nggak ingat mukanya. Mama kira-kira bayangkan bahwa Reinhard mukanya seperti ini atau tidak bisa bayangkan? Karena waktu itu masih kecil ya. Iya, masih kecil. Jadi terkenal tau waktu ketemu, bingung dia. Memang Aku lihat di adegan pertemuan Reinhard yang agak bingung-bingung ya. Tapi Mama yakin ini anaknya ya. Iya. Nah, kalau dari pertemuan itu bagaimana? Perasaanmu awal kamu yakin bahwa itu mamamu atau bagaimana? pertama belum yakin sih. Kenapa belum yakin? Soalnya kan dari kecilnya pernah ketemu kan. Iya. Kamu bingung-bingung juga, Iya. kelihatan canggung ya. Heeh. Mau peluk Mama ini. Jadi pikir, ya kakek ini tipu ini. Gitu. Tapi Jadi- Mama yakin ya. Itu feeling seorang ibu itu ya. Belum. Perasaan seorang ibu ya. Iya. Kan langsung peluk. Mama yakin ini memang anaknya waktu itu. Iya. Dari mana bisa yakin? Yakin itu dari tanda lahir. Mana di tanda sini. lahir? Kenapa? Jadi Mama pertama kali lihat dia langsung lihat tanda lahir dulu. Iya, Karena waktu bayi kan digendong-gendong gini Iya. udah tahu tanda lahir ini ya. iya. Jadi begitu lihat Mama langsung percaya. Oke. Jadi Mama lihat, Mama lebih yakin itu. Kalau lihat mukanya Reinhard masih bingung ini. Oke, tapi bahagia lah ya akhirnya ketemu Mama ya. Iya. Sayang sampai sekarang belum ketemu Papa ya. Belum. Oke. Waktunya nyanyi. Oke? Nyanyi. Oh, siapa tahu Papa nonton nanti lewat layar ini. Coba kamu sampaikan lagu yang paling cocok, mungkin lagu Ayah. Iya betul. Siap? Siap. Kamu kangen gak sama ayahmu? Ya kangen. Kangen lah, Kangen yang banget. namanya orang tua ya. Coba sampaikan rasa rindu itu kepada Papa di Jailolo. Walaupun dengar-dengar di situ ya. Belum tentu tinggal di situ. Iya. Oke, mari kita sambut Reinhard dengan lagu Ayah. Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu denganmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku
ayah ada di hadapanmu. Ini adalah ayah dari Reinhard, Papa Yordan. 15 tahun nggak pernah ketemu, lebih bahkan ya. Jadi Papa Yordan, sini dulu Papa. Ini pertama kali ketemu. Bagaimana lihat anak tercinta? Gagah sekali ya. Bahagia. Tapi Papa Yordan pernah cari Reinhard? Memang pernah ke Manado tapi... Jadi pernah cari ke Manado tapi tidak ketemu? Tidak pernah ketemu. Balik saja ke Ternate. Ternate. Sekarang tinggal di mana? Tinggal di Ternate tapi di Kabupaten Halbar. Oke. Sementara Reinhard pikir Papa tinggal di Jailolo ya? Ya, Reinhard pernah membayangkan Papa seperti sekarang ini? Tidak. Reinhard, hari ini mimpi seorang anak yang ingin paling tidak merasa orang tuanya lengkap, hari ini sudah lengkap lah. Atau ada sesuatu yang kamu mau sampaikan? Ya cuma bersyukur Pak Tuhan Yesus so bisa kasih buku dapat ya. Berpendapat dengan Papa dan Mama ya? Dan Mama. Oke, Reinhard. Sekali lagi terima kasih Papa Jordan juga mau dijemput dari Ternate datang ke sini ya. Dan hari ini bisa bertemu dengan Reinhard dan juga dengan Mama Debbie ya. Oke. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.